Apa kabar sobat anime? Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, dan rezekinya lancar jaya. Amin. Kembali dalam pembahasan alur cerita anime Maslow yang benar-benar badai. Di kisah sebelumnya, di mana Mas harus melewati pertarungan untuk bisa mengumpulkan koin emas dan perak di sekolahnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan bersama. Tapi seperti biasa, bantu Mimin dengan subscribe, like, dan komen, biar makin semangat upload. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita cekidot. Akademi Sihir Esten dibagi menjadi 3 asrama, di mana terjadi persaingan di seluruh akademi dari setiap asrama, demi untuk menunjukkan eksistensi dari prinsip dan posisi mereka. Sedangkan untuk menempati asrama masing-masing, para murid dipilih sesuai dengan karakteristik mereka. Di Akademi Sihir sendiri, MC kita bersama dengan temannya yang lain, masuk dalam asrama Adler. Sementara di asrama di dalam kamarnya, Mas membahas bersama Finn koin perak yang sudah dia dapat. Ketika mendadak Finn teringat, bahwa tugas ilmu ramuan mereka belum selesai. Saat itulah muncul Lance yang bersedia untuk membantu tugas ilmu ramuan dari Mas dan Finn. Lance mengajarkan cara menjinakkan bahan baku hingga membuatnya menjadi ramuan sihir kepada Finn dan Mas. Meski sedikit kesulitan namun Finn mampu melakukannya, tapi tidak dengan Mas, di mana bahan bakunya justru menjadi monster ganas, sehingga untuk membuat bahan ramuan itu terdiam, Mas terpaksa menamparnya, dan juga saat Lance mengajarkan cara membuat ramuan sihir dari bahan tersebut, justru hasil yang dibuat Mas malah menjadi kue sus, sehingga membuat Lance yang mengajarinya menjadi stres. Sementara itu di lorong sekolah, terjadi peristiwa ketika 3 orang murid yang tidak sengaja bersenggolan dengan seorang murid berambut merah. Nasib ketiga murid itu berakhir tragis, saat mereka menuntut permintaan maaf dari murid berambut merah tersebut. Di saat yang sama, di sebuah ruangan yang bernuansa seram, nampak beberapa murid dari asrama Lang yang menjelaskan tentang hak dari garis keturunan penguasa dan kemuliaan adalah milik mereka sendiri, yaitu asrama Lang. Pihak akademi yang mengadakan praktek ujian, mengumpulkan para murid termasuk Mas dan lainnya di pinggir sebuah hutan. Murid berambut merah yang ternyata bernama Dot Barrett, dengan percaya dirinya mengatakan Mas hanya karakter figuran. Namun ketika melihat keakraban Lemon dan Mas, Dot Barrett justru jadi menggila, karena tampaknya dia tipe pemuja wanita. Tetapi berbanding terbalik, dengan nasibnya yang selalu dijauhi para wanita. Mendadak seorang guru muncul, dan menjelaskan bahwa asrama Adler dan Lang harus bekerja sama, dan misi mereka adalah mengalahkan kalajengking hutan, serta mengambil batu di dahi mereka, yang mana setiap bentuk memiliki nilai yang berbeda. Sesaat mereka akan masuk ke dalam hutan, di belakang Mas muncul kakak kelas mereka bernama Silva, yang terkenal kenakalannya. Dia berencana untuk menghancurkan Mas. Lance dan Mas memasuki hutan bersamaan, namun karena melamun saat di dalam hutan, Mas terpisah dari Lance. Di saat itulah secara kebetulan Mas bertemu dengan Dot Barrett. Mendadak mereka melihat seorang siswi yang tampak sedang terancam oleh seorang siswa. Melihat hal itu, Dot langsung bertindak menyelamatkan siswi tersebut. Setelah dirinya diselamatkan, dengan wajah penuh pesona menggoda, siswi tersebut mengucapkan terima kasih kepada Dot Barrett, yang membuat Dot Barrett menjadi salah tingkah. Bahkan ketika Dot mencoba bersikap keren, siswi tersebut justru menggenggam tangannya sambil memuji dirinya, sehingga Dot Barrett menggila karena salah tingkah-tingkat dewa. Mereka berdua tidak menyadari bahwa siswi itu menggunakan sihir pelet dari mak lampir untuk menggoda setiap pria. Tapi pelet itu tidak mempan terhadap Mas, hingga siswi itu kehabisan cara. Siswi licik itu kemudian mengarang cerita sedih bahwa dirinya diperalat oleh Silva. Si rambut jabrik Dot terpengaruh cerita sedih siswi tersebut, hingga dengan gagah berani, dia berkata akan membuat Silva babak belur. Tapi baru saja dia selesai bicara, mendadak secara kebetulan, Silva muncul di hadapan mereka. Saat itulah Dot melakukan serangan beruntun, tapi semua serangan itu tidak berpengaruh terhadap Silva. Bahkan dalam satu kali serangan, Silva mampu membuat Dot muntah darah, sekaligus tanpa sengaja membuat kue sus di tangan Mas terjatuh. Dengan sombongnya Silva menyuruh Dot lebih bersemangat lagi menyerangnya.